Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas 12 IPS. Saya akan menerangkan tentang materi konvensi air tanah dan aliran sungai atau DAS, konvensi daerah aliran sungai. Yang pertama ada konvensi air tanah. Konvensi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi air tanah agar sentiasa dalam kuantitas dan kualitas air yang memandai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun itu makhluk hidup, maupun hewan, maupun yang akan datang nantinya. Waktunya yang akan datang dan waktu sekarang gitu. Konvensi air tanah dapat mencukupi ada 3, yaitu ada pelindungan air tanah, yang kedua ada pelestarian air tanah, yang ketiga pengawatan air tanah. Pelindungan air tanah itu seperti kayak wilayah yang penyempatan air tanah, cengkungan air, wilayah cengkungan air, dan juga kawasannya sumbatan yang menetapkan air tanah, lindungan kawasan, maksudnya itu menetapkan kawasan air tanah yang suatu wilayah cengkungan air yang sumbatan mata air. Yang kedua ada pelestarian air tanah itu seperti apa? Seperti kayak air hujan dan pembuatan air sumur, resapan air hujan, dan menutupi dengan penataan lahan yang bisa dapati pembangunan. Yang ketiga ada pengawatan air tanah. Seperti apa sih pengawatan air tanah? Pengawatan air tanah itu seperti pergerakan air yang bisa, pemanfaatan air itu bisa dari air minum jadi prioritas utama. Yang kedua ada konvensi daerah aliran sungai atau DAS. Pengertian daerah aliran sungai ini adalah suatu wilayah daratan yang mempunyai satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang fungsi sebagai menampung secara alami dari curah hujan ke danau lalu ke air laut. Itu dapat pengaruh dari aktivitas daratan yang atmosfer dengan batas air laut dengan daerah batasannya, dengan daerah perairan yang dipengaruhi. Seperti yang aku bahas tadi, pengertian daerah aliran sungai itu DAS itu ada dengan sungai, contohnya ya, contohnya itu DAS di wilayah daerah DAS Cisadane di hulu, di wilayah hulu di Bogor, dan daerah hilir di Tangerang. Yang kedua ada Ciliwung yang menaiki hulu di Bogor, hilir ke kota Jakarta. Yang ketiga ada DAS Bengawan Solo yang menaiki hulu di Wonogiri dan hilir ke Gresik. Yang aku itu tuh contoh-contohnya. Yang aku sebutin tadi, DAS itu ada pemanfaatannya itu sumber daya yang berkelanjutan supaya daya hidup manusia itu bisa berguna dan bisa berlanjut di masa akan datang. Kerusakan DAS itu seperti penambangan hutan, bisa rusaknya saluran atau berubahnya saluran yang drains atau sungai. Itu dua, ada konvensi air tanah dan aliran
daerah aliran sungai, daerah es. Yang sebutan aku tadi itu adalah yang aku bahas tadi itu bisa menjadi manfaat bagi kalian semua ya guys ya. Aku juga belajar ya, dan semoga bermanfaat ya. Semoga manfaat yang tips-tipsnya tadi. Kondisi air itu kesimpulannya, kondisi air dan kondisi air sungai dan air tanah sesama kita itu harus memanfaatkan air sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu adalah prioritas utama untuk kita sehari-hari. Dan sekian dan terima kasih.